aja. Oh iya, Mbak Iis sebelum ini langsung dari kos atau mana dulu? Kebetulan langsung dari kos terus ke kampus Ibu. Oh, langsung ke kampus ya. Oke, udah sarapan belum nih? Sudah sih, udah sarapan ya. Oke, baik Mbak Iis, kemarin kita udah kontakkan lewat WhatsApp ya mengenai Mbak Iis ingin mengikuti sesi konseling atau ingin bercerita gitu ya dengan saya. Oke, di kemarin kita juga udah kenalan ya secara singkat di WhatsApp. Nah, langkah baiknya kita berkenalan lagi nih di sini agar kita tentunya lebih kuat gitu ya, dan kita lebih akrab juga. Mungkin bisa mulai dari saya dulu ya. Iya benar. Perkenalkan, nama saya Kanaya. Iis bisa manggil saya Mbak ataupun juga boleh terserah Mbak Iis. Lalu saya di sini mahasiswa semester 4 jurusan Dunia dan Bahasa. Mulai sekarang giliran Mbak Iis. Oke, perkenalkan saya Rizal Chandra, biasa dipanggil Iis. Saya dari Oke, Mbak Iis hobinya apa nih? kebetulan hobinya kayak nulis cerpen, terus puisi gitu. Oh, nulis cerpen dan puisi. Itu fiksi atau pengalaman pribadi? Kalau cerpen itu lebih kayak pengalaman pribadi sama pengalaman orang di sekitar gitu. Terus kalau puisi itu kebanyakan ya emang menceritakan keadaan saya gitu. Kayaknya kayak mungkin dear diary gitu ya? Iya. Maksudnya kayak nulis diarinya. Iya, kalau bisa gitu. Oke, pengalaman pribadi terus dituliskan dalam karya. Iya, betul sekali Bu. Bagus banget. Biasanya publishnya di mana? Biasanya saya sih ya buat usia gitu biasanya kalau ya lewat lomba gitu. Oh, lewat lomba juga ya. Udah pernah ngikutin lomba berarti ya? Udah, dan alhamdulillah juga ada yang udah diterbitin. Oh, alhamdulillah seneng dengernya. Mungkin nanti bisa diinfoin ya bukunya. Saya penasaran. Boleh banget Ibu. Oke Mbak Iis, ini kita akan melaksanakan konseling. Saya akan menjelaskan sedikit ya tentang konseling. Jadi nantinya kita akan berbincang-bincang di sini. Saya sebagai konselor dan Mbak Iis sebagai konseling. Di sini saya tidak akan memberikan jawaban kepada Mbak Iis, tapi kita akan sama-sama mencari jawaban atas apa yang dialami Mbak Iis sekarang. Bisa paham ya? Oke. Kalau konseling hari ini kita batasi hanya 30 menit saja, apakah bisa? Bisa. Kalau itu mungkin kita akan berakhir di 7.45 ya, kurang lebih. Oke. Oke Mbak Iis, di sini saya izin untuk mencatat ya. Tapi tenang saja, ini akun pribadi saya, tidak akan saya bawa kemana-mana. Lalu Mbak Iis, konseling sama saya hari ini itu atas rekomendasi dari seseorang atau atas keinginan pribadi Mbak Iis? Atas keinginan pribadi sih. Keinginan pribadi. Oke. Lalu di sini Mbak Iis, jangan sungkan atau jangan ditutup ya apapun yang sedang dialami Mbak Iis. Mbak Iis bebas untuk menceritakan apapun dengan saya. Saya juga tidak akan membocorkan cerita dari Mbak Iis keluar gitu ya, dari siapapun. Oke, gimana Mbak Iis? Sudah nyaman hidupnya? Sudah Sudah nyaman. Baik, kalau udah nyaman, sudah siap untuk bercerita, maka saya persilakan Mbak Iis. jadi permasalahan saya itu ya, saya tuh kayak selalu perfeksionis terhadap kayak tugas-tugas saya, dimana saya tuh kalau tugas saya tuh nggak benar-benar selesai, tugas saya nggak benar-benar sempurna menurut saya tuh nggak akan berhenti ngerjain itu. Yang mana hal itu tadi tuh nyebabin saya tuh sampai kayak begadang yang sampai pagi, karena hanya karena untuk tugas itu tadi. Bahkan ketika saya mengerjakan apa kayak lomba atau apa, entah itu nulis cerpen atau puisi, saya itu juga gitu. Saya mau perfeksionis itu, mau sesempurna itu, tapi menurut saya kalau ada yang kurang tuh rasanya saya tuh kayak gimana dan malah nggak bisa gitu. Tapi lama-lama itu saya tuh kayak merasa dari hal itu tadi tuh kayak berdampak bagi saya gitu Bu. Dimana saya tuh jadi kurang tidur, kurang istirahat, terus itu tadi nyebabin saya tuh kalau kan ada kelas pagi dan kadang tuh nggak fokus di kelas, terus kayak
lama banget kalau memahami materi. Oke, jadi punya sikap perfeksionis gitu ya. Sebenarnya perfeksionis ini kan bisa membantu atau sangat membantu ya, tapi ternyata juga bisa menyulitkan Mbak Is juga dalam mengerjakan apapun tuh pengennya sempurna gitu ya. Dia ini tuh kebiasaan ini ya, itu muncul di akhir-akhir perkuliahan ini atau memang udah dari dulu? Udah dari dulu sih Bu, cuma saya merasa dampaknya tuh di semester ini aja. Sebenarnya udah dari dulu seperti ini, tapi baru sekarang mungkin dampak negatifnya. Iya, dampak negatifnya lebih kerasa kok sekarang. Oke. Dampak negatifnya baru terasa. Nah biasanya itu kan ini menyulitkan Mbak Is ya ketika mengerjakan tugas dan waktu ngerjain puisi ataupun cerpen gitu. Ini tuh tiap hari atau memang ada seminggu tuh ada hari-harinya? Hampir setiap ngerjain tugas sih, jadi setiap hari. Jadi kayak misal ada tugas gitu ya, ada tugas saya tuh ngerjainnya tuh sampai harus kayak benar-benar perfect, benar-benar harus selesai, benar-benar harus sempurna. Itu kalau nggak gitu saya nggak bisa tidur. Oke. Jadi setiap hari ketika ada tugas gitu ya. Oke. Biasanya Mbak Is ngerjain tugasnya tuh nyicil atau satu hari harus sudah selesai? Kalau emang tugasnya berat banget biasanya saya cicil. Cuma kalau emang kadang kan banyak tugas, kadang-kadang ada juga yang nggak sengaja lupa. Jadi kalau misal udah dikasih deadline ya saya mau nggak mau kayak harus satu hari itu selesai, dan saya udah capek gitu tapi saya tetap memaksakan diri kayak satu hari itu harus selesai, nggak peduli apapun. Jadi ada kalanya gitu ya, pengen selesai hari itu juga. Lalu Mbak Is kan ingin mengerjakan semuanya secara sempurna gitu. Menurut Mbak Is sendiri apa arti sempurna bagi Mbak Is? Sempurna ya, sempurna itu sebenarnya menurut saya tuh ketika kita mampu dan menerima segala kekurangan yang ada, memahami setiap konsekuensi yang ada, karena pada dasarnya nggak ada suatu hal yang sempurna di dunia ini. Setiap hal tuh pasti ada kekurangannya dan ada batasnya. Jadi sebenarnya nggak ada kata sempurna itu tadi, cuma ya kayak saya selalu menekan ke diri saya harus sempurna gitu. Oke, jadi sebenarnya Mbak Is juga paham gitu Iya. ada yang sempurna ya dalam Iya. dunia ini. Tapi Mbak Is terus menekan untuk ingin jadi sempurna. Iya betul sekali. Apakah ada tekanan lain gitu? Kalau sebenarnya ada sih Bu, lebih kayak dari keluarga yang kayak menuntut saya untuk kayak kamu harus ini, kamu harus itu, yang menjadikan diri saya akhirnya menuntut diri saya sendiri kayak kamu harus bisa, kamu harus berusaha, kamu nggak boleh istirahat lama-lama, kamu harus selalu produktif dan lain sebagainya. Jadi ya ada tekanan dari keluarga untuk selalu produktif gitu. Nah, selalu produktif ya. Untuk menjadi sempurna juga apakah ada tekanan gitu? Kalau menjadi sempurna, kalau dari segi orang tua enggak sih, itu lebih kayak mungkin orang keluarga tapi orang terdekat itu untuk menekan saya kalau kamu tuh harus gini, kamu harus prestasi, kamu harus sempurna menurut standarnya beliau. Ada tekanan di sini. Oke, tekanan ini itu mulai dari dulu atau ya mulainya dari kapan tekanan ini? Tekanan ini muncul dimulai ketika ayah saya nggak ada. Ayah Mbak Is mulai ya. Gak adanya kapan? Kebetulan ayah saya nggak ada itu sekitar saya semester 1, tepatnya tahun 2023, tanggal 1. Semester 1 tahun 2023. Iya. Berarti udah 2 tahun Iya. yang lalu ya.
sebenarnya jujur adanya standar deviasi saya orang terdekat itu tadi saya merasa sedikit keberatan ya karena pada dasarnya saya juga ingin sekali-sekali itu kayak santai terus kepingin menjadi seperti apa yang saya inginkan cuma setiap waktu nenek selalu kayak kamu di sini Oke. Apakah Mbak Is pernah membicarakan hal ini dengan nenek Mbak Is? Sebenarnya saya nggak ingin kayak gitu loh, ya. Saya ingin istirahat. sebenarnya dari yang lalu udah pernah coba mau bicara gitu ya cuma saya kayak belum menemukan waktu yang tepat juga bicara dengan beliau. Oh, ada keinginan tapi Belum ada waktunya belum tepat, waktunya belum ada. Oke. Lalu sebenarnya dari hati terdalam Mbak Is, sebenarnya Mbak Is itu ingin apa dari tugas? Hasilnya tuh ingin sempurna atau saya hanya ingin fokus ke kuliah? Sebenarnya kalau dari diri saya dari saya dari dalam tuh saya tuh maunya tuh ya itu di fokus ke kuliah dan ya pasti tugasnya tuh maunya yang apa sempurna yang apa bagus gitu maunya sih gitu. Jadi ingin fokus kuliah tapi tugasnya juga harus sempurna. Betul. Kan Mbak Is kalau perfeksionis ini membawa dampak negatif ke Mbak Is, tadi suka begadang. Nah biasanya begadangnya itu memulai waktu belajarnya itu jam berapa? Saya tuh mulai waktu jam belajar itu biasanya harus maghrib. Habis maghrib jam setengah 6. Ya, sekitar jam 6-an. Oh, jam 6. Terus biasanya mulai tidur jam berapa? Kalau sebelumnya biasanya jam 9 jam 10 itu kadang udah tidur sama tugas kayak saya maunya yang kayak sebagus itu ya saya bisa sampai tidur tuh baru tidur jam 1 atau jam 12 gitu. Jam 1 ya, itu baru tidur. Oh, kalau jam 1 berarti kita hitung ini bangunnya jam berapa? Kadang nggak mesti ya Bu, kadang jam 3, kadang jam 4 tergantung juga sih. Oke, kita hitung jam 4 aja, berarti cuma tidur sekitar 1, 2, 3, 4 jam. Iya, kalau begitu kadang malah pernah tidur tuh sekitar 3 sampai 2 jam. Padahal idealnya manusia tuh tidur 7 sampai 8 ya. Berarti nggak ideal dong ya. Oke. Nah biasanya kalau ngerjain tugas tuh apa yang dirasain Mbak Is? Yang dirasain tuh kalau pas ngerjain tugas tuh kayak wah tugas ini kayak misal split gitu ya Bu. Saya tuh menetapkan diri saya coba dulu pasti bisa dikerjain dulu. Saya kalau ada tugas tuh kayak selalu mau coba dulu. Kalau misal split saya mau mencoba menyelesaikannya dulu. Kalau benar-benar stuck baru tanya ke teman terus kadang-kala memang ada perasaan kayak aduh kok berat banget cuma saya kayak memberikan ke diri saya sendiri kayak kamu gak boleh ngeluh karena ya ini jalan yang kamu inginkan kamu udah berani milih berarti kamu sudah tahu resiko. Oke, udah tahu ini resiko yang diambil, Mbak Is tahu nih ini tanggung jawabnya gitu. Iya. Oke, lalu setelah setelah begadang gimana, apa yang dirasain? Pas paginya kadang pas pagi itu saya tuh jadi kayak capek banget kadang tuh lemes terus pusing bahkan kadang-kadang tuh di kelas tuh kayak gimana ya kayak gak fokus gitu sampai teman saya tuh bilang ini kamu gak paham banget sih pahamin ini gak paham kasar tadi udah dijelasin masih gak paham ya maaf saya itu kadang kayak gitu. Jadi akhirnya dampaknya jadi capek, pusing, terus nggak fokus ke kuliah. Iya. Sampai diingetin temennya ya Bang. Oke, kita lanjut. Nah ini tadi keinginan Mbak Is tuh ingin fokus ke kuliah dan ingin tugas selalu sempurna. Kalau begadang ini menurut Mbak Is apakah membantu keduanya? Bisa fokus kuliah juga bisa sempurna duanya. Menurut saya enggak juga ya karena ya begadang itu kalau dilakuin setiap hari itu bakal enggak baik bagi diri kita sendiri utamanya
sedangkan kalau mau kuliahnya lancar, tugasnya selesai, otomatis kan badan kita harus optimal, harus sehat. Nah kalau begadang terus berarti kan sama aja kita mendatangkan penyakit sendiri. Kalau sakit kan kita nggak bisa optimal. Kebiasaan begadang ini kurang membantu ya, menyulitkan Bais malahan. Mungkin tugasnya bisa sempurna, bisa perfect gitu, bisa selesai tepat waktu, tapi akhirnya nggak akan fokus ke kuliah. Menghambat. Lalu apakah pernah Mbak ini ya mencoba suatu hal gitu kan, ini udah berjalan beberapa tahun ya, apakah pernah mencoba suatu hal gitu untuk memperbaiki? Udah sih, udah ada sih Bu cara kayak saya coba nerapin diri saya kayak nggak apa-apa kalau tugasnya nggak harus sesempurna itu, wajar ada kesalahan itu wajar, karena ya setiap orang yang belajar pasti ya punya salah gitu. Cuma setiap kali saya mencoba membatasi diri saya sendiri itu rasanya saya tuh kayak gemes gitu loh, kayak mau menyelesaikan dan mau sesempurna itu, dan kayak itu malah nyebabin saya tuh kayak thinking terus nggak bisa tidur gitu. Jadi pernah membatasi keinginan Mbak Iis untuk selalu menjadi sempurna, selalu mengerjakan sesuatu itu sempurna. Ternyata Mbak berjalan lama, jangka panjang gitu. Pasti balik lagi kesetahan awal. Iya betul. Pengen sempurna. Oke. Selain itu pernah nggak hal lain yang dicoba? Sejauh ini belum ada ya Bu. Ya saya cuma mencoba itu tadi tapi gagal. Oke, berarti di sini ya Mbak itu udah sadar bahwa perfeksionis ini ada kalanya tuh menyulitkan juga ya. Memang perfeksionis ini ya sebenarnya adalah hal yang bagus, karena kita mencoba untuk menyelesaikan tugas itu secara sempurna. Itu bagus Mbak, bukan hal yang negatif, tapi sesuatu yang berlebihan pasti berujung negatif. Jadi kita nggak akan menghilangkan sifat perfeksionis tadi, tapi kita akan mencoba mengelolanya. Tadi ya Mbak Ies udah mencoba untuk set boundaries mengenai keinginan Mbak Ies. Nah, menurut Mbak Ies, kenapa hal ini gagal lagi? Kenapa Mbak Ies balik lagi ke awal? Menurut saya itu karena dari yang saya tahu sifat perfeksionis itu memang nggak bisa hilang ya. Kalau malah kita memaksakan dia untuk berhenti, kita memaksakan dia membatasi, itu malah berujung nggak baik juga bagi diri saya sendiri. Jadi yang menyebabkan gagal ya itu tadi, karena saya terlalu memaksa, seharusnya itu secara perlahan, bukan memaksa untuk membatasi, tapi bukan memaksa untuk berhenti, tapi sedikit mengurangi frekuensinya. Jadi kayak nggak harus kayak benar-benar gimana ya, benar-benar satu titik itu harus benar. Jadi kendalanya itu Mbak Ies selalu memaksa untuk membatasi itu ya. Oke ya, mungkin kita bisa evaluasi di caranya Mbak Ies, sehingga Mbak Ies terlalu tergesa-gesa, selalu terburu-buru untuk segera menyelesaikan gitu ya. Oke. Memang nggak ada suatu cara yang instan Mbak Ies langsung bisa mengelolanya dengan baik, pasti ada suatu proses. Gak apa-apa, kita akan pelan-pelan di sini. Kita bisa mencoba cara Mbak Ies tadi. Gimana kalau kita mencobanya dalam frekuensi seminggu ini? Mbak Ies coba membatasi lagi, atau kita jangan pakai kata membatasi karena itu terlihat atau terkesan memaksa gitu ya. Gimana kalau kita ganti dengan Mbak Ies menerima apa yang sudah dikerjakan Mbak Ies pastinya sudah sadar dong kalau yang bisa dikontrol oleh Mbak Ies itu ada diri Mbak Ies sendiri. Untuk hasil apakah bisa Mbak Ies kontrol? Nggak bisa ya. Yang bisa dikontrol ada diri Mbak Ies sendiri. Gimana Mbak? Ya boleh Bu, caranya tadi sepertinya cukup menarik. Saya mau mencoba ya. Menerima tugas, menerima kemampuan Mbak Ies gitu ya. Kalau nggak perlu kok
perlu melakukan apa ya, kayak pengelolaan gitu ya. Mbak Is juga nggak keterusan nih ininya apa jenisnya ngerjain tugasnya tadi kan sampai jam 1 ya. Gimana kalau kita dalam seminggu ini kita mencoba untuk membuat jadwal belajar Mbak Is. Tadi Mbak Is belajar mulai dari jam 6 ya, jam 6 sampai kalau kita batasi, oke, kita sepakat untuk membatasi? Boleh sepakat. Sepakat ya. Menurut Mbak Is jam 6 sampai jam berapa Mbak Is belajar? Saya mungkin paling malam jam 10 ya. Jam 10. Kalau jam 10 berarti kita hitung lagi 11, 12. Tadi bangunnya jam 4 ya? 12, 1, 2, 3, 4. Masih 6 jam. Sebenarnya belum ideal tidur Mbak Is. Iya sih. Apa dikeluarin jadi jam 10 aja ya? Setengah 10. Oke. Kita coba setengah 10 ya. 9:30 Mbak Is mulai dikemas-kemas, udah mulai menyelesaikan finishing gitu ya. Oke. Mbak Is akan mencoba selama seminggu. Nanti Mbak Is oh iya, dalam jam 6 sampai 9:30 ini biasanya Mbak Is ada kayak waktu break gitu nggak? Ada sih Bu, biasanya biasanya ataupun buat masak sebentar. Kadang juga kalau misalnya udah masak ya makan sholat dari lagi sih. Oh iya, biasanya berapa menit? Masaknya kayak biasanya masaknya itu tergantung yang dimasak juga sih. Maksudnya cuma biasanya paling lama saya 20. Oh 20 menit ya. Jam 6 sampai jam 9 berapa jam ya? 3. Berarti Mbak Is kurang lebih belajar selama 2 jam sampai 2 jam setengah gitu ya. Oke, dalam 2 jam setengah ini akan lebih baik kalau Mbak Is tuh bisa melakukan kayak refreshing gitu. Setuju? Setuju nggak? Setuju. Biasanya refreshingnya apa? Makan sih. Ini udah dipotong makan Mbak? Udah dipotong makan. Ini kalau lagi belajar lihat laptop gitu ya, bisa 2 jam setengah itu Refreshing, biasanya refreshing saya kalau emang jenuh banget lihat film lihat film. lagu, dengerin lagu-lagu. Kalau nggak gitu biasanya saya lebih ke buat PC Bu. Buat PC. Iya. Oh iya, hobinya tadi buat PC ya. Iya. Oke. Gimana kalau kita ini membuat seperti sistem belajar gitu. Jadi setiap 1 jam nanti dibagi, ada waktu belajar dan juga ada waktu refreshing. Gimana Mbak? Iya boleh. Ini akan menurut Mbak Is ini akan membantu atau malah sepertinya saya kurang suka ya? Saya rasa bakal membantu sih Bu. Saya mau mencobanya. Oke. Mbak Is pernah dengar nggak sistem belajar Pomodoro? Oh iya tahu. Itu yang 45 menit belajar, nanti 15 menitnya istirahat. Iya. Itu Mbak Is bisa buat puisi, dengerin musik, atau mungkin scroll media sosial ya. Bisa ya? Oke, Mbak Is akan mencobanya ya. Oke, dari perencanaan yang udah kita buat, menurut Mbak Is gimana? Dari perencanaan yang sudah kita buat tadi, menurut saya coba ke situ dan saya tertarik mencobanya. Mungkin emang benar saya harus mencoba cara lain biar apa kebiasaan saya ini sedikit berkurang. Oke. Saya sangat senang juga kalau Mbak Is gak sabar juga ingin melakukannya gitu ya. Oke Mbak Is, nggak terasa nih kita udah hampir 30 menit kita berbicara di sini. Gimana perasaan Mbak Is setelah berbicara dengan saya hari ini? Perasaan saya setelah bicara dengan ibu tadi lebih lega juga. Terus saya jadi lebih tahu ternyata sebenarnya saya tuh paham loh kalau ini tadi tuh nggak bahaya buat diri saya. Cuma ya emang kayaknya diri saya sendiri aja itu yang bandel, nggak peduli sama efek di baliknya gitu aja. Jadi punya kesadaran lagi ya. Sebelumnya sudah sadar sebenarnya Sudah sini cuma kayak ingetin lagi gitu ya. Oke, senang juga saya bisa membantu Mbak Is di sini untuk
jadi lebih baik lagi. Saya sangat senang. Oke, baik ya. Kita akan bertemu 1 minggu lagi di mana? Apakah di hari ini atau kita jadwalin lagi? Yang ini juga nggak apa-apa ya. Oke, di hari ini jam ini juga ya. Oke, kalau gitu saya sekali lagi terima kasih kepada Mbak Ika sudah mau bercerita dengan saya, sudah mau memperbaiki perfeksionisnya tadi dengan saya, mau berdiskusikan apa yang dialami dengan saya. Saya sangat senang bisa dipercaya oleh Mbak Ikis. Yes, terima kasih sudah datang ke sini. Sebelum kita mengakhiri sesi konsul pada hari ini, izinkan saya untuk menyimpulkan apa yang kita bicarakan tadi. Jadi, Mbak Ikis memiliki sikap perfeksionis. Kalau lagi ngerjain tugas, ngerjain apapun, bahkan hobinya pun harus perfect juga. Nah, ini ternyata sebenarnya Mbak Ikis tahu tidak ada yang sempurna di dunia ini, tapi karena ada tekanan tadi itu yang membuat Mbak Ikis tuh terus memacu Mbak Ikis untuk menjadi sempurna. Di sini Mbak Ikis sudah pernah mencoba hal untuk membatasi sikap perfeksionis tadi ya. Tapi akhirnya karena terlalu membatasi tadi, terlalu memaksa, akhirnya balik lagi ke setelan awal. Nah, di sini kita merencanakan untuk membuat jadwal baru dan untuk membuat tadi ya mengevaluasi dari cara medis tadi dengan perencanaan yang lebih baik lagi.